Oki, Halo Oki, Fahmi, Yohanes, dan Juandi. Halo. halo semua. Ya, thank you Melisa untuk malam ini ya. Kita akan membahas uh, topik yang saya kira topik abadi ya. Jadi saya serahkan semuanya kepada Melisa. Video dari Kak Dimas belum terlihat ya di. Ya, sometimes seperti itu, tapi saya bisa melihat Melisa dengan jelas. Oke. Halo teman. Kemarin saya juga nggak bisa ngelihat wajah Sis Jessica, tapi ternyata di rekaman Instagram wajah kami bisa muncul berdua ya. Ah, oh, oke. Ini seperti single live ini jadinya. Oh iya, Eh, wah, bahas apa? Ya, kita akan bahas mengenai filosofi kematian yang juga menyambung baru-baru saja ya penerbitan buku dan juga rilis dari buku filosofi kematian yang ditulis oleh dua tokoh bangsa. Saya sebutnya demikian, teman-teman bukan yang gabung. tokoh lah, Uh, newbie. Newbie, ini buku kedua ya setelah yang kemarin sudah terbit bukunya. Ya, Ini buku yang kedua. Oke, okay. Di sini sudah bergabung. Tadi saya sempat sebutkan ya, yang sudah join ada Mustika Hutagalung, halo. Kemudian ada R. halo Putra. Mustika Hutagalung. Iya, ini uh, kan saya ini tadi Oki bergabung. Dulu Ya, Oki reporter di Sonora. Uh, dan welcome. ya, boleh diceritain di awal mungkin apa yang menjadi uh, highlight dari buku filosofi kematian yang mungkin yang harus diketahui oleh teman-teman pembaca. Ya, Melisa, terima kasih untuk percakapan ini. Kemarin sudah sama-sama kita diskusikan ya bersama dengan Sis Jessica Lentara tentang buku ini, dan semua percakapan kita ini adalah persiapan untuk launching di pertengahan bulan April 2024. Yang menjadi dasar dari penulisan buku ini secara filosofis sebenarnya ada pada satu dalil ya yang saya secara personal itu yakini bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada juga waktu untuk meninggal. Sama seperti kelahiran itu tidak bisa ditolak, demikian juga kematian tidak bisa kita tolak. Jadi dia sebuah realitas yang tak terelakkan ya, inevitable. Namun tantangannya adalah mungkin saja tidak semua dari kita menyadari bahwa kematian itu begitu dekat ya dengan
kehidupan kita. Kita bisa berpulang kapan saja. Dan tidak ada satupun yang bisa memastikan apa yang terjadi sesudah kematian. Satu-satunya yang bisa kita ketahui itu bukan secara empiris, tetapi secara imani, secara iman di dalam batin, kita meyakini ada afterlife. Jikalau kehidupan kita saat ini hanya 80 tahun, katakanlah, maka afterlife itu diyakini tidak memiliki batas waktu, alias kekal. Nah, saya jadi berpikir, Melisa, dalam kehidupan yang begitu singkat ini, apakah yang membuat seseorang itu merasa puas atau bahagia dengan kehidupannya? Untuk itu, saya dan Sis Jessica Lentara mencoba mengelaborasi pengamatan kami, pemikiran kami juga, bukan tentang apa yang terjadi setelah kematian, tetapi apa yang biasanya direspons atau ditanggapi orang terkait kematian. Bagaimana kita menyikapi kematian. Jadi buku ini secara sederhana adalah sebuah gabungan elaborasi atau penjelasan dari pemikiran kami berdua mengenai respons manusia terhadap kematian. Dan ternyata di segala zaman ada orang-orang tertentu yang secara menonjol memikirkan mengenai kematian itu. Para filsuf berbicara tentang kematian, baik dalam tradisi Barat maupun Timur. Di Nusantara sendiri, secara khusus di antara komunitas Jawa, mereka meyakini bahwa hidup adalah sekedar menumpang untuk minum, mampir ngombe, hanya sekedar mampir untuk minum. Intinya hidup itu sangat cepat ya. Nah, di dalam waktu yang begitu singkat ini, banyak orang sudah bergumul ya, memikirkan apa yang sejatinya bermakna di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, alam raya itu tidak menangis. Alam raya tidak bersedih. Sama seperti selama ribuan tahun manusia lahir dan mati, alam ya masih sama seperti yang ada sekarang ini. Jadi yang membuat manusia meninggal dan ada yang menangis, itu adalah manusia sendiri yang memaknai kehidupan manusia. Ketika kita menangis karena ada orang yang kita cintai meninggal dunia, karena kita memakna relasi kita dengan beliau, dengan dia yang meninggal dunia itu. Kita memberikan kesan terhadap beliau yang meninggal itu. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, kita merasa kehilangan, kita merasa sedih. Dan itu wajar. Nah, kita tidak melihat itu secara khusus ya, di dalam ciptaan atau makhluk hidup yang lain. Ya. Bisa saja tumbuh-tumbuhan itu bersedih ketika ada sesama tumbuhan itu ditebang atau layu atau mati. Bisa saja kan saya tidak mengenal bahasa tumbuhan. Bisa saja binatang itu menangis ketika anggota keluarganya dalam tanda kutip itu mati ya. Tapi saya tidak tahu perasaan binatang dan tidak mengenal bahasa mereka. Jadi saya tidak bisa memastikan apa yang mereka rasakan. Tetapi manusia
bisa bersedih karena orang yang dia cintai itu meninggal dunia, atau tokoh yang dia kagumi itu meninggal dunia, karena kita memberi makna. Jadi buku ini adalah sebuah respons manusia tentang kematian, Melisa. Saya kira itu. Oke. Dari mana umumnya inspirasi yang dituangkan ke dalam buku ini? Apakah mungkin sebetulnya inspirasi ini datang dari pemikiran tadi sempat disebutkan ya, pemikiran dari filsuf siapa saja yang kita ketahui yang Ya, dari Sis Jessica, seingat saya beliau mengutip Moltmann, juga Benatar kalau tidak salah. Kalau dari saya mengutip beberapa tokoh ya, terutama dari tradisi filsafat Yunani kuno, juga filosofi Yunani Romawi. Katakanlah seperti Seneca atau Epictetus, yang saya kira memberikan sumbangan yang sangat berarti ya di dalam topik ini. Juga ada beberapa pemikiran dalam tradisi Jawa ya, saya sempat kutip di dalam salah satu bab di buku ini. Alasan saya mengutip semua tokoh itu, semua slogan atau semboyan dari tradisi-tradisi tertentu, adalah karena saya melihat kesinambungan di antara para tokoh ini. Di antara para tokoh ini mereka membicarakan sesuatu yang mungkin saja mereka tidak saling membaca satu sama lain ya, karya-karya di antara mereka. Tapi ada benang merah gitu ya. Sebagai contoh, di dalam tradisi Yunani kuno itu kita mengenal bahwa kehidupan itu merupakan satu persiapan untuk menyambut kematian. Dan di dalam komunitas Jawa sudah lazim diketahui bahwa orang itu hidup hanya sekedar minum, istilahnya. Artinya begitu cepat. Ada akhir dari kehidupan seseorang. Jadi di antara dua garis pemikiran yang besar ini, saya melihat ada sebuah kesinambungan atau kesamaan atau kemiripan. Maka hal ini begitu universal. Manusia melihat bahwa ada batas waktu yang harus mereka hadapi. Dan ini mau nggak mau harus kita sikapi. Maka kalau saya teringat pada satu dalil dari tradisi Kristiani, katakanlah, Santo Paulus itu mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Maka hiduplah dengan bijaksana. Nah, hidup dengan bijaksana ini tentu satu panggilan yang agung ya. Kalau dikatakan ada kehidupan yang bijaksana, maka ada juga kehidupan yang tidak bijaksana. Nah, di dalam buku inilah kami mencoba menguraikan apa itu kebijaksanaan menurut kami. Tentu kami sangat terbatas. Kami juga, seperti yang saya bilang tadi, newbie ya. Kami ini pemula. Tapi kami memiliki ketertarikan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti itu. Maka di dalam mengulas celah ini, bagaimana hidup bijaksana di antara waktu, di tengah-tengah waktu untuk menyambut kematian ini, itulah yang kami coba urai, kami coba menyumbangkan pemikiran kami. Tentu, saya secara personal
tidak menganggap itu adalah pemikiran orisinal saya. Sudah banyak yang memikirkan itu. Saya mengakui saya mendapatkan begitu banyak sumbangan dari tradisi pemikiran dinamik klasik, juga termasuk dalam filosofi Jawa. Yang saya lakukan adalah merangkai dan membuat itu sesuai dengan kosakata dan apa yang saya sedang coba jalani, Melisa. Jadi itulah tokoh-tokoh yang saya kutip, termasuk tradisi pemikiran yang saya coba pinjam di dalam buku ini. Demikian, Melisa. Terima kasih, Mas. Ini menarik sekali, dan untuk teman-teman yang bergabung, join lihat live kami saat ini, bisa juga menyampaikan pertanyaan, nanti akan kami jawab, dan hadir juga bisa langsung ditanyakan, misalnya ini salah satu isi dari buku ini, harus seperti apa? Umumnya orang menyiapkan kehidupannya untuk hidup gitu ya. Umumnya kita berpikir kehidupan, tetapi ini justru buku ini menawarkan satu ajakan mempersiapkan diri menuju sesuatu yang sangat penting juga untuk kita ketahui bersama. Nah, sebelum nanti kita akan menanti pertanyaan akan disampaikan, mungkin yang sudah menyiapkan pertanyaannya, saya ingin bertanya lagi. Kira-kira motivasi apa sih yang menjadi dorongan mungkin bisa dilihat spiritual atau memang menjadi motivasi yang penting sehingga Kak dan juga Kak Sis Jessica menulis buku ini. Ya, yang menjadi motivasi, kalau saya tidak keliru menangkap pertanyaan Melisa, adalah sebenarnya Sis Jessica adalah inisiator ya dari akhirnya buku ini. Ya, mungkin kemarin sudah dibahas oleh Sis Jessica, jadi saya tidak mengulangi. Tapi kok dari sisi saya merasa memang kita harus, kami harus membuat satu karya. Saya personal merasa memang saya tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil saya. Tapi selagi masih ada kesempatan, saya ingin berbuat sesuatu, dan tulisan itu dalam tanda kutip bernilai kekal. Ketika kita meninggal, orang tidak akan mengenang kita lagi. Sehebat-hebatnya kita mengenal Napoleon Bonaparte ya hanya sekedar mengetahui. Padahal pada zamannya Napoleon Bonaparte adalah seorang yang agung, yang besar, sang penakluk Eropa ya. Tetapi 300 tahun kemudian ya kita hanya mendengar namanya. Bagaimana dengan Platon atau Aristoteles? Mereka adalah orang-orang besar pada zamannya. Tetapi jika mereka tidak memiliki tulisan, tidak ada ajaran luhur atau pemikiran-pemikiran kritis dari mereka yang bisa dikenali oleh generasi-generasi berikutnya. Dan saya kira sama seperti filsafat Yunani memberikan kontribusi yang besar di dalam peradaban dunia, demikian juga semua penulis lain yang memiliki pengajaran atau tawaran-tawaran pemikiran besar. Mereka bisa lestari karena ada tulisan. Nah, saya dan Sis Jessica mungkin tidak bermimpi terlalu besar. Setidaknya di zaman ini kami boleh berbuat sesuatu, bersumbangsih terkait konsep atau pemikiran yang bisa dipelajari atau ditawarkan
pada masyarakat, kepada publik. Dan sifat dari buku ini memang tidak berlandaskan dari tradisi religius tertentu, tetapi dari filosofi yang secara umum bisa diakses ya, atau bisa dibaca, tidak mengandaikan satu pemikiran dari tradisi tertentu. Jadi saya dan Sis Jessica ingin bersumbangsi, Melissa, untuk generasi kita, bahkan mungkin untuk generasi-generasi berikutnya. Dan saya yakin anak cucu kita nanti generasi keberapa juga akan memiliki pemikiran-pemikiran yang khas dari generasi mereka. Semoga saja buku ini bisa memberikan sumbangsi yang baik dalam generasi ini maupun di generasi berikutnya. Saya tidak bisa melakukan banyak hal, tapi apa yang bisa saya lakukan, itu yang saya coba untuk lakukan, Melissa. Dan ini adalah salah satu yang bisa saya lakukan meskipun saya masih dalam tahap belajar. Begitu, Melissa. Oke, memang sesuatu yang akan diingat oleh yang tidak akan lekang oleh zaman begitu ya. Apabila kita menulis, jadi mengatakan dan cukup populer sekali bahwa kita harus menulis begitu untuk nah tadi disebutkan bahwa dalam buku itu ada kemudian Roma yang kita kenal seperti salah satunya ada Seneca dan ada pula dari tradisi salah satu tokohnya yaitu tokoh. Nah, bagaimana dengan ada yang juga di yang di mungkin yang putus-putus, Melissa, maaf ya? Maaf, suara Melissa terputus-putus. Ada yang di zaman kami itu kita tidak bisa memungkiri ya bahwa suatu pemikiran itu pasti harus relate dengan saat ini. Apakah di dalam blog juga mengangkat pemikiran tokoh tertentu yang jadi zaman ini yang cukup kita kenal? Ya, saya kira ya Sis Jessica mengangkat Jürgen Moltmann ya, yang beliau juga seorang yang terkenal ya, dan masih dirujuk oleh banyak peminat filsafat teologi ya. Beliau seorang Jerman, lahir pada abad lalu. Saya kurang tahu apakah beliau masih hidup saat ini. Mungkin beliau masih hidup atau tidak, saya kurang yakin, maafkanlah saya. Tapi beberapa tahun yang lalu kawan-kawan saya masih ada yang berfoto bersama dengan beliau di Jerman. Jadi beliau adalah orang yang masih sangat relevan untuk kita kutip atau kita diskusikan ya pemikirannya. Juga kalau tidak salah David Benatar ya di Afrika Selatan. Kalau tidak salah Sis Jessica itu mengutip David Benatar. Kalau tidak salah, maafkanlah saya jika saya keliru. Tapi pertanyaan Melissa adalah apakah ada tokoh-tokoh di zaman ini yang kami kutip? Ya tentu ada. Tentu tidak secara ketat, tetapi pembahasannya lebih ke gaya populer dan mencoba untuk mendaratkan apa yang disampaikan oleh para pemikir itu. Sementara dari saya sendiri melihat semua pemikiran yang kami tuangkan di dalam filosofi kematian adalah sebuah pengembangan dari kenyataan bahwa manusia itu menua
sakit, dan mati. Jadi siklus ini adalah siklus yang real gitu. Jikalau tidak ada jam tangan, tidak ada kalender, tidak ada jam dinding, tidak ada alat-alat penanda waktu, maka apakah waktu? Apakah yang disebut dengan waktu? Yang kita tahu, matahari bersinar di kala pagi dan tenggelam di kala sore. Kita diselimuti malam dan esok harinya matahari akan bersinar lagi. Begitu terus. Sejak kita lahir sampai dewasa sekarang, sampai kita nanti meninggal dunia. Ya, dunia seperti ini siklusnya. Dan manusia berada di dalam dunia yang memiliki siklus seperti itu. Yang secara khas dialami oleh manusia di dalam siklus seperti ini adalah kita itu menua, kita sakit, dan nanti kita akan meninggal dunia. Jadi dari realitas seperti ini memang muncul tuh, Melisa, apa yang akhirnya kami tuangkan bersama di dalam buku Filosofi Kematian itu ya. We are going to die. Entah kapan. Tetapi dari realitas ini akhirnya ada muncul tawaran-tawaran bagaimana mengisi siklus menua, sakit, dan mati itu. Karena kalau tidak ada alat penanda waktu, maka kita tidak tahu apa itu waktu. Kita tidak bisa mencari tahu ya. Melisa lahirnya kapan? Oh, sekian ratus atau sekian ribu matahari terbit yang lalu gitu. Kan nggak enak. Tapi karena ada kesepakatan bersama bahwa oke, kita mengikuti kalender Masehi gitu ya, yang kalau tidak salah itu ditulis mungkin 4 atau 6 tahun sudah Yesus lahir gitu ya, dimulai tahun 0, tahun 1, tahun 2, masuk abad 1, abad 2, dan sekarang kita ada di abad 21. Kita semua sepakat dengan hari-hari yang ada, dengan tanggal yang ada, dan sepakat bahwa setiap tahun yang bisa dibagi 4 itu di bulan Februari ditambahin satu hari ya, satu tanggal. Seperti tanggal 29 Februari kan tidak selalu ada, hanya muncul 4 tahun sekali. Jadi itu kan semua hasil kesepakatan. Tapi kalau semua penanda waktu itu ditiadakan ya, realitasnya kita ini menua. Saya tidak sama seperti Dimas 10 tahun yang lalu. Saya tidak sama dengan 20 tahun yang lalu. Ya kita tidak sama seperti tahun-tahun yang kita sudah lewati ya. Bahkan hari-hari ke depan pun kita tidak akan sama dengan saat di mana kita bicara sekarang. Kita menua, dan entah bagaimana proses menua ini tidak selalu mudah untuk dihadapi oleh orang-orang tertentu ya. Sehingga kenyataan menua itu membuat kita menjadi stressful. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa ya sekarang kita berusia di atas 30 tahun. Sudah bukan 20 tahun lagi. Dulu umur 20 tahun tampak cantik, tampak banyak yang mengejar, tampak lincah. Tapi begitu memasuki umur 30, 40, 50, maka kondisi psikologis seseorang itu bisa saja berubah gitu. Dengan menyadari bahwa dia tidak sekuat dan tidak setampan atau tidak secantik dulu. Nah, inilah yang kami coba urai ya. Di dalam situasi seperti ini, hidup yang tidak akan mungkin bisa kita hentikan ya, lajunya. Apa yang sejatinya
menurut kami itu layak dilakukan. Ada tawaran-tawaran yang kami berikan, dan tentu karena menuanya manusia ini adalah satu pengamatan universal, bukan tradisi filsafat tertentu saja yang bisa mengamatinya, semua orang bisa mengamatinya. Nah, maka semua tradisi filsafat bisa saja itu memberikan tawaran-tawaran bagaimana mengisi siklus hidup yang sudah tidak bisa terelakkan ini. Orang menua, lantas kamu mau apa? Apa yang kamu mau lakukan? Apakah bisa menghambat penuaan? Ya, teknologi atau sains mungkin saja bisa menghambat ya, tetapi tidak akan mungkin bisa menahan manusia itu menjadi tua ya. Ya. Yang terakhir, Melisa, tradisi Stoa itu memiliki satu tawaran yang menarik ya. Stoa sendiri pernah disinggung oleh Santo Paulus dalam kisah para rasul. Demikian juga Epicurus. Golongan mereka ini kan golongan yang tua ya, sejak sebelum Masehi. Tapi ada satu tawaran yang menarik ya, atau pengamatan yang bagus sekali dari tradisi Stoa mengenai realitas hidup manusia itu ada dua hal. Yang pertama, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang tidak bergantung pada saya, tetapi ada hal-hal yang bergantung pada saya. Nah, proses menuanya manusia itu tidak bisa kita kendalikan, tetapi hati atau respons kita terhadap menuanya diri kita itu bisa kita kendalikan. Kita bisa menerima atau tidak. Tidak bisa menerima berarti ya dia akan berada di dalam penderitaan. Dan penderitaan itu bukan hanya perang, pandemi, sakit penyakit, itu penderitaan yang bersifat eksternal ya. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Seperti pandemi kemarin tidak bisa kita kendalikan. Tetapi sikap kita terhadap pandemi itu bisa kita kendalikan. Apakah kita mau bersungut-sungut ya, atau kita mau mengeluh, ya itu bisa kita kendalikan. Menjadi penderitaan kalau kita tidak bisa menerima realitas yang memang sejatinya tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau penderitaan tadi itu yang saya sebutkan berasal dari luar, itu adalah hal-hal yang banyak sekali tidak bisa kita kendalikan. Macet, banjir, hujan deras, itu nggak bisa kita kendalikan. Meskipun kita sudah berdoa gitu ya. Nah, saya punya pengalaman waktu mau ujian masuk perguruan tinggi negeri, hujan deras gitu di depan kampus gitu kan. Padahal saya mau daftar, tapi nggak bisa masuk ke kampus untuk mendaftar itu karena masih hujan deras gitu. Waduh, ini jam berapa? Dan saya itu berdoa, Melisa. Dan hujannya tambah deras gitu ya. Nggak bisa dikendalikan. Cukup menjengkelkan mungkin ya. Nah, ketika saya menjadi jengkel, itu menjadi penderitaan. Yang bisa saya kendalikan adalah perasaan saya, hati saya. Saya tidak bisa memaksa kondisi yang tidak bisa saya kendalikan. Hujan itu menjadi sesuai maunya saya. Saya berdoa tentu boleh ya. Tapi realitasnya itu kan tidak selalu seperti apa yang kita doakan. Nah, penderitaan itu muncul ketika kita memaksakan realitas itu menjadi seperti yang kita mau. Itu akan menjadi penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan sekedar dari luar ya. Dari luar itu tidak bisa kita kendalikan banyak hal. Dan kita sekali lagi tidak bisa melakukan apapun terhadap hal-hal dari luar yang memang tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita. Ketika perasaan kita, hati kita, pikiran kita tidak menerima realitas itu, maka itu menjadi suffering, menjadi penderitaan buat kita.
Nah, maka penderitaan itu apa? Ya, penderitaan adalah rasa tidak pas gitu ya terhadap realitas. Gitu. Penderitaan itu rasa eh, tidak bisa menerima, ya, tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengelola batin terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam proses manusia yang sudah pasti menua, sakit, dan akan meninggal, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dalam siklus itu? Kebahagiaan itu tentu perlu kita bedakan dengan kesenangan ya. Dapat uang, dapat hadiah, dapat ini itu yang kita mau, yang kita suka, yaitu adalah kesenangan. Sementara kebahagiaan itu bukan sekedar kesenangan ya. Kesenangan berbeda dengan kebahagiaan. Nah, saya belajar dari seorang misionaris abad pertama yang besar ya, yang agung ya, sekaligus seorang teolog bernama Santo Paulus. Ketika di dalam penjara, beliau menulis kepada satu jemaah gitu di Eropa ya, jemaah di Makedonia, di Filipi. Dia mengatakan bersukacitalah, atau dalam bahasa lain berbahagialah. Sekali lagi kukatakan kepadamu berbahagialah. Bagaimana mungkin orang yang sedang dalam terbelenggu gitu ya, terus mengatakan atau menasihati orang lain untuk berbahagia, kan omong kosong ya. Kalau kebahagiaan itu adalah kesenangan. Tapi nyatanya Paulus mengatakan bersukacitalah. Jadi bersukacitalah itu adalah satu ajakan untuk memilih, bisa menerima keadaan, dan mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun realitasnya itu tidak seperti yang kita mau atau tidak ideal. Ya, saya belajar dari Santo Paulus bagaimana dia memilih untuk bersukacita. Artinya adalah sukacita merupakan keputusan. Kebahagiaan adalah keputusan untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Realitas ini. Nah, begitu kita menyamakan kebahagiaan dengan kesenangan, aku bahagia kalau aku mendapatkan ini, mendapatkan itu, sikap dia terhadapku seperti ini, sikap mereka terhadapku seperti ini, aku mengalami ini, mengalami itu, baru aku bisa bahagia. Maka bahagia kita itu akan menjadi fluktuatif ya, naik turun, karena nyatanya memang tidak semua yang kita mau itu akan menjadi kenyataan. Ya, saya kira itu, Mensa. Ya, saya kira juga untuk teman-teman yang menonton live kita malam ini mesti dapat bukunya nih. Nah, karena kita semua pastinya menghadapi kematian. Tapi realitas enak gitu ya. Kita harus terima mau tidak mau. Dan buku ini seperti yang tadi disampaikan oleh penulisnya tadi, buku adalah suatu ajakan untuk menerima realita tersebut dan dengan kondisi yang bahagia. Ini menarik sekali ya. Bagaimana kita tetap bahagia di tengah realita kehidupan kita menuju kematian. Penasaran nih dengan bukunya nih. Walaupun saya juga satu pembacanya dan membaca, tapi kalau teman-teman mau tahu isi bukunya, bagaimana kita bisa menghadapi kematian dengan kondisi yang bahagia, bisa menerima tersebut, buku ini bisa didapat di mana kira-kira? Bisa didapatkan di mana? Ya. Ya, saya kira sekaligus sebagai penutup ya, Elisa. Ya. Silakan teman-teman yang ingin belajar bersama ya, saya juga masih belajar, mungkin kita akan menjadi teman diskusi melalui buku Filosofi Kematian. Buku ini bisa dipesan di 088 1993 5614
088199356614. Buku ini terbitan Canisius dan sudah mulai banyak kawan-kawan yang menerima buku ini setelah memesan di masa pre-launching. Dan di akhir dari percakapan kita ini, Melisa, saya berterima kasih ya kepada Melisa yang sudah mengangkat topik ini, percakapan kita. Tentu saya dan Jessica juga masih dalam tahap belajar, sehingga kami membutuhkan masukan dari kawan-kawan sekalian mengenai buku ini dan bagaimana topik ini bisa dikembangkan ke depannya dalam penulisan-penulisan yang lain. Dan semoga teman-teman sekalian kita bisa memutuskan untuk berbahagia dalam situasi yang mungkin saja tidak ideal yang bisa dialami oleh setiap kita. Dan di dalam tradisi religius, saya percaya sekali bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan umatnya, ya Melisa. Sehingga ketika pada waktu kita merasa tidak mungkin bisa bertahan, saya kira kita perlu meminta belas kasihan dari Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan belas kasihan dan menerima kebahagiaan sejati dari Dia. Terima kasih Elisa, terima kasih sahabat sekalian yang sudah join, yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu ya. Thank you Renci, Agnes, Yuda, ya ini banyak dari teman-teman yang sudah join. Leo. Thank you so much. See you juga teman-teman di acara berikutnya nanti bisa kita bye bye. Terima kasih Melisa, bye bye.